Saya pakai kamera pocket, teman-teman. Dulu awal-awal juga pakai kamera pocket. Ini nggak pakai DSLR kayak yang biasanya saya pakai. Tapi udah sangat cukup kan? Dan nggak repot juga bawahnya. Nggak perlu ada layar ke depan. Saya bisa kira-kira sendiri framing saya. Tapi dalam vlog ini saya ingin menjawab ada pertanyaan-pertanyaan menarik dari vlog saya yang sebelumnya, yang saya membahas tentang itu apa? Peraturan Menteri Perhubungan yang baru tentang drone itu loh 2020. Saya akan coba jawab, tapi sesuai logika aja jawabnya, bukan hukum ya, logika. Dan enaknya kalau kamera pocket itu nggak kayak DSLR, ya pocket, bisa dikantongin, bisa dibawa kemana-mana, kapan aja. Kalau saya mau syuting tinggal nyalain, ya tinggal syuting begini, selesai. Mau ke depan ya ke depan, selesai, kantongin lagi. Sebenarnya malah justru nggak ribet, dan pandangan mata nggak akan kepancing ke layar, entah layar samping atau layar di atas, tapi selalu ke sini karena tidak ada layar menghadap ke depan. Udah itu dulu. Saya bukan mau menjelaskan tentang kamera, tapi saya mau menjelaskan tentang peraturan menteri yang kemarin. Yang juga ada pertanyaan dari teman-teman, yaitu saya catat kok pertanyaannya. Mana HP saya tadi, mana? Dari Om Edi Pri EDYPRI. Ini ditanyakannya begini. Saya kemarin saya habis nonton YouTube dari channel mengenai peraturan baru 37 2020. Di sana jelaskan tidak boleh terbang dekat helipad. Nah, terus ini intinya pertanyaan gini, helipad itu setahu saya tidak aktif lagi. Apakah peraturan nomor 37/20 tetap diberlakukan pada helipad non aktif? Jadi gini, helipad atau bandaranya kenapa jadi gelap sih? Helipad ataupun bandara ataupun, jadi kita pakai logika. Coba kita telaah, kita diskusikan pakai logika. Memang nggak lengkap sih aturannya juga. Di dalamnya nggak jelas helipad yang kayak apa, helipad kampus, helipad kantor, helipad pabrik. Nah, tapi gini, supaya tidak terjadi perdebatan, maka kita coba telaah lewat logika. Itu helipad, bandara udara, terminal angkot, terminal bis, dan segala macamnya itu sebangsanya. Terminal ya, sebuah terminal. Di dalamnya pasti ada kantor pengelola terminal, atau kantornya, direkturnya terminal, atau kantornya ya yang mengelola terminal itu. Tapi kalau misalkan nggak ada kantornya, sebuah terminal nggak ada kantornya, maaf ya, ada suara-suara di luar, sobat. Jadi kalau sebuah kantor terminal itu pasti ada, dan terminal itu aktif kalau ada kantornya, dan kantornya ada yang jaga dan aktif. Kita bisa bertanya jadwal segala macam. Begitu juga dengan helipad. Jadi kalau kita menemukan sebuah helipad, kemudian kita mau menerbangkan drone, maka kita datengin kantornya. Kantornya mana nih helipad ini? Nggak ada kantornya, ya artinya helipad itu nggak aktif. Ya saya coba menelaah seperti itu sih. Itu sudah pertanda bahwa kalau ada kantornya, ada yang jaga, itu helipad itu aktif. Dan kita memang nggak bisa nanya langsung ke bandara, telepon, Pak ini helipad saya kan di kampus UMM itu ada helipad, Pak ini helipad di kampus UMM aktif apa enggak? Juga nggak bisa saya nanya, bertanya kayak gitu. Memangnya kita siapa juga kan, bukan siapa-siapa. Kita hanya pilot drone yang mau nerbangin drone untuk hobi dan rekreasi ataupun event-event seperti itu. Jadi kita lihat dulu apakah helipad itu adalah helipadnya aktif atau non aktif, itu dari kantornya. Ya gitulah, pokoknya kalau ada kantornya, ada yang jaga, itu aktif helipad itu. Tapi kalau tidak ada yang jaga, tidak ada kantornya, kita nggak punya informasi apa-apa, apakah ada helikopter mau datang apa gimana, artinya helipad itu nggak non aktif. Kalau saya sih mikirnya seperti itu. Jadi nanti kita diskusi di bawah, atau diskusi di mana ya? Loh, Mavic 2 zoom dari siapa? Oke, nanti saya review ya. Saya cari suratnya atau saya kontak. Ini barang mahal ini. Nggak mungkin kok dikasihin ke saya. Ini tugas review. Kesimpulannya seperti itu pemirsa. Jadi untuk meyakinkan helipad itu aktif atau tidak, kita lihat kantornya.
ada yang jaga enggak, ada petugasnya apa enggak. Kalau nggak ada petugas, nggak ada yang jaga, cuma ada sekedar lingkaran huruf H, dan orang-orang sekitar situ nggak ada yang tahu jadwal helikopter. Artinya ya saya sebagai orang awam ya, bukan orang hukum, bukan orang yang mengerti masalah hukum keudaraan kayak gitu, tapi ya logikanya loh, ini nggak aktif berarti helipadnya, terus boleh terbang nggak? Ya kalau nggak aktif kan nggak tahu statusnya ini helipad beneran apa enggak. Ya kalau kita nggak tahu statusnya helipad ini beneran punya siapa, apa hanya dekorasi taman, ya sudah terbang aja, yang penting sudah diizinkan oleh orang yang pemilik lahan. Itu yang penting. Jadi ada helipad ataupun tidak ada helipad, kita tetap harus minta izin dengan pemilik lahan, memberitahu pemilik lahan, minta izin pemilik lahan bahwa Pak, saya mau nerbangin drone di sini ya, cuman ke sana sama sana aja Pak, sebentar, nggak tinggi saya pilot bersertifikat, jadi saya tahu batasan, saya tahu peraturan, jadi Bapak dan Ibu nggak usah khawatir. Sudah seperti itu aja. Kalau menurut saya lo ya, tapi bisa diskusi di bawah, di komen bawah. Nah, terus ini pertanyaan menarik juga. Katanya boleh flight sebatas penglihatan pilotnya. Nah, itu berapa meter? Kalau menurut saya 500 meter, saya masih bisa lihat drone saya meskipun Mavic Mini. Ya, ngambang memang ngambang. Tapi di peraturan internasional pun tidak disebutkan seberapa visual line of sight itu. Aduh, nyangkut. Di peraturan internasional pun nggak ada keterangannya. Spesifikasi mata. Jadi sebatas jarak pandang mata itu sebenarnya bukan untuk kita berpikir literally harfiah, bukan, tapi untuk memikirkan keselamatan. Jadi untuk kepentingan kita sendiri juga sebetulnya. Jadi itu ya teman-teman. Jadi jangan kita selalu berpikir teknis, jangan. Tapi coba kita lihat dari sisi tujuannya. Tujuannya apa sih ini peraturan ini? Kalau misalkan nggak ketemu ya, kayak contohnya tadi itu, spesifikasi mata manusia ngelihat drone-nya sebesar apa, drone apa. Kalau ditentukan jarak sekian ratus meter adalah visual line of sight. Nah iya, kalau drone-nya besar, kalau drone-nya kecil, kalau drone-nya sangat besar lagi, itu kan bisa. Dari Banggood ini pemirsa, dari Banggood review. Thank you Banggood. Akan saya review secepatnya setelah, banyak sekali itu belum tuh. Terima kasih Banggood, terima kasih, alhamdulillah, terima kasih sudah diberi kepercayaan untuk mereview drone lagi. Ini ada pertanyaan yang menarik juga. Kalau flight saat gerhana matahari boleh nggak? Kan gelap tuh, nggak ada matahari. Nah, ini yang ini mengenai terbang daylight itu ya, daylight. Ini menarik, dan gerhana matahari itu memang gelap, jadinya seperti malam hari. Tentunya itu adalah fenomena alam yang tidak terjadi setiap hari. Memang terus gimana? Kan gelap, bukan daylight. Ya, tapi itu adalah jamnya daylight. Nah, akan terjadi perdebatan. Mau dibilang ya nggak boleh, itu kan gelap sama kayak malam, tapi itu kan jamnya daylight. Itu debat. Kalau menurut saya pribadi, selama Anda memiliki izin terbang, diizinkan oleh pengelola lokasi itu, ya nggak apa-apa Mas, terbang aja gitu. Silakan terbang aja. Ya berpatokan pada jam daylight kayak, atau pada, saya juga bingung ya, karena memang belum lengkap. Tapi itu aja dulu dari saya. 3 pertanyaan yang menarik untuk didiskusikan. Teman-teman silakan kalau mau komen di bawah, diskusi atau DM di Instagram saya, follow Instagram saya dulu. Jangan nge-message tanpa nge-follow. Kesaring, nggak masuk DM Anda kalau Anda belum follow saya. Ya, boleh DM, diskusi, ataupun diskusi di komen di bawah. Itu dulu dari saya. Saya harus siap-siap nge-review yang lainnya. Satu sebelum beli peralatan Mavic itu sebenarnya pengen punya Mavic buat zoom. Saya butuh zoom. Beli peralatan Mavic ada zoom.